kehati-hatian dalam penerapan undang-undang KIP. Terima kasih. Mohon izin tanggapi ini yang mulia. Pasal 17 huruf A ya, di situ sudah di poin 5 ya, satuan pendidikan formal. Kita masuk kepada pasal 18 ayat 2 poin 2 ya, pejabat publik. Bagaimana orang bisa tahu bahwa itu benar-benar ijazah kalau tanda tangan rektor Anda tutup? Terkecuali misalnya tadi misalnya NIK-nya tadi ya, NIK tanggal lahir. Dan itu memang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tanda tangan rektor Anda tutup. Bagaimana bisa tahu? Kami tahu bahwa itu memang tanda tangan dari rektor UGM. Jangan-jangan hanya pakai nama UGM, tapi bukan UGM karena tanda tangan rektor Anda tutup dan yang melegalisasi. Gimana penjelasannya di sana? Dan apa akibatnya kepada orang yang punya ijazah itu kalau tanda tangan rektornya dibuka? Apakah itu masuk kepada asesia ke bank atau mana? Tanda tangan rektor saya lulusan UGM, ya. Tanda tangan rektor saya bisa saya buka di mana saja, kecuali mungkin tanggal lahir saja saya sama NIK saya. Kenapa itu harus ditutup? Akan menguatkan dugaan bahwa memang KPU ini bawa pesanan. Bukan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sekarang tadi sudah dinyatakan bahwa itu sudah dibuka ya, sudah dibuka semuanya kan. Jika ijazah dijadikan informasi terbuka. Walaupun saya tanda tanya juga, karena di situ sebenarnya ada income yang dikecualikan berdasarkan PDP gitu loh. Ya, jadi hati-hati ketika akan membuka informasi kepada publik gitu. Nah, ini nanti kami juga ingin tahu bagaimana sih proses pengadministrasian verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI, KPU DKI, dan apakah dokumennya memang sesuai ya tadi yang disampaikan nih. Ini kami mau melihat nih sejauh mana akses yang akan dibuka kepada mohon nih. Ini dibilang semuanya terbuka, tapi terbukanya sejauh mana nih? Ya, maka kami memutuskan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh. Informasinya banyak apa enggak? Bisa dilihatkan untuk persidangan? Atau kita lakukan setempat? Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI. Kami akan periksa di situ. Iya, gimana? Ini sebelumnya kami perlu sampaikan. Ya. Jadi di mediasi kemarin khusus berkaitan dengan berkas pencalonan itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi. Iya, Pak, terlepas dari Bapak melakukan uji konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan saya tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan ini gimana nih sistemnya, karena kan dia harusnya keputusan dari RI-nya, RI bilang terbuka, KPU Kota DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta, ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI, kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu. Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor 1 di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP. Ya. Jadi karena kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan
yang dimaksud. Karena pembohongan ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu. Tapi kami sudah sampaikan bahwa kami tidak membuat SOP itu. Jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya, Iya. itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta. Peraturannya kita Yang ada adalah peraturan KPU Kota Iya. Surakarta. Iya. Ya itu ada nih terkait item-item 1, 2, 3 yang dimohonkan ini ada. Yang mengatur ke sudah sini. dipenuhi. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI. Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3, peraturan dan SOP publikasi data atau dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Iya. Berarti tidak dalam penguasaan Kita. KPU ya. Kota Solo. Nah yang nomor 1, 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, tapi kemudian pihak pemohon tidak puas ya? Karena